Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Gita Rahma Laila. Di video kali ini aku mau share tentang perlengkapan persiapan bayi baru lahir atau newborn yang berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. Semua perlengkapan yang ada di depan ini dijamin anti mubazir dan hemat budget karena semuanya tidak aku beli baru, hanya sebagian yang aku beli baru dan sebagiannya lagi itu turunan dari anak pertama. Dan nanti aku akan review barang-barang yang aku beli baru dan barang-barang yang turunan dari kakaknya. Karena barang-barang yang turunan dari kakaknya ini berarti barang-barang itu cukup recommended untuk dibeli dan dia itu awet sampai bisa nyampe ke anak yang kedua ini. Dan kalian bisa cek di description box, itu linknya bakal aku cantumin, link dari tokonya dimana aku beli barang-barang ini. Karena hampir 90% perlengkapan ini aku beli di Shopee, di online shop ya. Oh iya, sebelumnya aku udah bikin checklist apa aja yang harus disiapkan, dan ini checklistnya. Kalian bisa pause video ini lalu screenshot untuk simpan listnya. Lanjut, yang pertama kita masuk ke perlengkapan baju bayi yang sudah aku siapkan. Jadi semuanya ini tidak aku beli semua ya. Jadi baju bayi itu hanya sebagian yang aku beli dan juga sebagian warisan dari kakaknya. Oke, udah aku pisahkan ini dari usia 0 sampai 3 bulan. Jadi satu kotak ini untuk bayi newborn yang 0 sampai 3 bulan aja ya. Udah aku pisahin. Berdasarkan dari pengalaman anak yang pertama, segini itu cukup banget untuk bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir tuh cepat gedenya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak menyiapkan baju. Nah, ini tuh aku punya baju kutung dari merek Mio. Ini tuh bahannya lembut dan rekomen untuk dibeli ya. Aku sengaja beli yang warna putih karena biar bisa masuk ke luaran warna apa aja. Karena kan si kutung ini pengganti dari kaos dalam. Cuman ada kancingnya biar pas tali pusarnya belum puput itu enak masukinnya. Itu aku beli cuman 4 kutung warna putih. Dan ini warisan dari kakaknya. Ada 3 kutung dari Baby Chio. Si bahan Baby Chio ini tuh sangat lembut, aku suka bahannya. Dan 3 kutung motif ini warisan dari kakaknya. Dari sekian kutung kakaknya yang dulu pernah punya, cuman Baby Chio yang aku pertahankan. Yang sebagiannya lagi ada yang udah aku kasih atau ada yang sudah tidak layak pakai jadi dibuang. Lanjut, ini ada celana pop dari merek Mio. Bahannya sangat lembut juga. Aku cuman punya 2 celana pop karena nanti kan bayi pakai popok ya. Jadi celana pop itu sebenarnya jarang dipakai. Cuman ini persiapan aja. Dan selanjutnya ada setelan pendek, ada baju pendek dan celana pendek. Ini aku punya dari merek Nova. Nova juga bahannya sangat lembut. Ini rekomen juga untuk dibeli. Aku cuman punya setelan celana pendek itu 2 setelan kayak gini. Celana pendek dan baju pendek cuman punya 2. Ini yang warna pink dan satu lagi ini warna putih dari Nova juga. Aku sengaja beli yang warna putih biar netral aja gitu ya. Lagi seneng aja warna-warna putih. Nah, kualitas Nova itu sama kayak Baby Chio, dia itu lembut banget dan adem saat dipakai. Selanjutnya ada setelan baju pendek dan celana panjang. 1, 2, 3, 4 ini warisan dari kakaknya. 1, 2, 3, 4 ini aku beli di Shopee. Ini yang warisan dari kakaknya dari merek Velvet Junior. Ini tuh juga awet ya. Kalian udah tahu kan, merek Velvet juga bagus. Ini satu tuh, ini ada yang warna oranye, ada juga yang warna hijau dan ada yang warna biru. Ini tuh untuk usia 0 sampai 3 bulan. Walaupun baju warisan, tapi ini tuh masih terlihat utuh karena bahannya bagus dan dipakainya cuma sebentar. Satu lagi warisan dari kakaknya ada dari Baby Chio. Ini tuh setelan baju pendek dan celana panjang, tapi celana panjangnya itu tertutup ya bawahnya, jadi nggak usah pakai sarung kaki dan ini nggak bisa dibuka. Udah nyatu kayak gini. Tuh, ini dari Baby Chio. Lembut banget Baby Chio. Aku suka banget bahan dari Baby Chio. Jadi ya moms, lebih baik kita kedepankan kualitas, apalagi untuk anak yang pertama, karena bisa awet ke anak yang selanjutnya. Tapi harganya juga cari yang recommended ya. Selanjutnya ada setelan baju pendek dan celana panjang. Celana panjangnya terbuka. Celana panjangnya satu set ada isi 3 dari merek
Mio, tapi kalau bajunya aku beli dari merek Libi. Kemarin beli celananya merek Libi juga, cuman kata tokonya kehabisan. Jadi diganti sama Mio, tapi kualitasnya sama kok. Nah, ini polos kayak gini ya, ada hijau, kuning, dan biru. Dan satu lagi yang terakhir, baju pendek dan celana panjangnya dari merek Neri. Ini tuh modelnya kayak kimono kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini tuh untuk 0 sampai 3 bulan juga ya semuanya. Tuh, cukup segini aja. Bahan dari Neri juga cukup lembut kok moms. Insya Allah ya moms, barang-barang yang ada di video aku ini itu cukup recommended karena bahannya itu lembut dan juga harganya terjangkau. Selanjutnya aku punya setelan panjang. Jadi bajunya panjang dan celananya panjang. Aku cuman punya 3 setel. Ini yang pertama ada warna putih dari Miabel. Ada bonekanya gini. Ini juga lembut. Ini juga lembut, dan ini tuh sebenarnya satu set baju celana kayak gini, ada sarung tangan dan sarung kakinya. Aku sengaja juga pilih warna putih biar netral. Dan tambahan aku beli satu celana panjang dari Baby Cio. Ya, ini tuh lembut banget yang kakinya tertutup gitu, tapi aku cuman beli satu aja. Selebihnya aku pakein sarung kaki atau kaos kaki. Jadi aku tuh nggak terlalu banyak beli yang baju atau tangannya itu tertutup. Nah ini ada dari Palmer House. Ini tuh udah bahannya lembut, dan aku tuh baru ngeh kalau ternyata si tangan dan kakinya itu bisa dijadiin sarung tangan dan sarung kaki, juga bisa dibuka gitu. Jadi bisa dipasang kayak gini. Nah ini untuk kakinya, jadi udah langsung nggak usah pakai sarung kaki ya, udah langsung tinggal dilipat kayak gini aja. Aku cuman beli satu aja karena harganya cukup lumayan ya, 50.000. Nah tangannya juga sama, bisa dijadiin sarung tangan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sering dipakein sarung tangan atau sarung kaki ya, karena bayi itu alangkah baiknya dibiarkan saja begitu saja tangan dan kakinya biar motoriknya cepat gitu, pertumbuhan motoriknya. Oh ya, ini satu lagi dari Baby Cio, setelan gini, setelan panjang gini. Tuh, ini tuh kayak kimono juga. Aku cuman punya satu juga yang kimono panjangnya. Tuh. Hanya ini untuk usia 0 sampai 3 bulan, jadi cukup satu-satu aja, nggak terlalu banyak. Biar tidak mubazir. Oke, lanjut. Ini untuk usia 3 sampai 6 bulan atau 0 sampai 6 bulan. Pokoknya ini yang lebih gede dari baju yang barusan. Nah, ini itu yang pertama aku punya kardigan. Kardigannya gemoy banget. Aku cuma punya satu kardigan ya, formalitas aja biar kalau buat pergi-pergian itu ada jaket. Ini satu kardigan ini harganya bisa dilihat. Ini tuh bahannya sangat lembut dan ini tuh lucu banget. Sengaja belinya satu dulu, nanti kalau udah bayinya agak gede baru kita bisa beli lagi dan sesuaiin dengan kiloannya ya. Karena kan bayi itu cepet gedenya dan kita nggak tahu kiloannya nanti kayak gimana perkembangan atau pertumbuhannya. Selanjutnya ada warisan dari kakaknya yang akan aku review. Ini aku punya kaos dari merek Libi untuk usia 0 sampai 6 bulan. Jadi ini bisa sampai 6 bulan ya. Dan ini kancingnya di bahu. Jadi udah enggak di kancing depan lagi. Satu set isinya ada 4. Ini motifnya dan bahannya juga lembut. Ini tuh kayak masih baru karena emang dipakainya cuma sebentar sama bayi aku. Sengaja aku nggak beli lagi yang kayak gini karena ini masih layak, sangat layak dipakai biar nggak mubazir. Nah ini juga ada celananya, satu set isi 4. Ini dari merek Libi juga untuk usia 3 sampai 6 bulan. Dan si 4 celana ini tuh bisa di-matchingin sama kaos yang tadi. Cuman ya sebetulnya ada beberapa corak yang berbeda, tapi bisa dimasuk-masukin aja. Ya ini kayak yang si Baby Lemon ini nih, yang lemon ini tuh tadi ada ya kaosnya yang lemon. Itu tuh bisa jadi satu setel, tapi beberapa tiganya itu enggak, kurang sama banget gitu coraknya. Oke, selanjutnya ada baju polos ini baju tidur gitu ya. Ada dari merek Arela dan celananya dari merek Mio. Jadi ya anak yang pertama itu kan perempuan, dan setelah WSG anak yang kedua juga perempuan. Untungnya jadi si baju itu bisa nurun ke adiknya dan lumayan ya hemat budget untuk belanja baju. Nah ini ada juga warisan dari kakaknya, kaos dalam
tuh kaos dalam gitu. Jadi nanti kalau setelah pakai kutung kan bayi itu udah mulai gede, nanti mulai pakai kaos dalam. Ini juga masih sangat layak pakai. Oh iya, sebagian aku beli dari merek Velvet, nanti aku cantumin. Nah ini dia, jadi lumayan aku nggak usah beli dulu kaos dalam. Dan selanjutnya ini ada jumper, romper, juga slip sweat. Yang aku beli cuman 2, sisanya semua warisan dari kakaknya. Dan ini juga ada bedong instan ya. Aku akan review dulu 2 barang yang aku beli, 2 baju yang aku beli. Ini ada slip sweat nih kayak gini dari merek Boya. Nah, ini tuh untuk usia 0 sampai 3 bulan. Karena untuk newborn jadi aku cuma beli 1 aja. Nanti kan kalau misalnya bayi udah gede kita bisa beli baru gitu ya, nambah lagi. Oh ya, ini aku pakainya belinya maksudnya yang sleting kayak gini, yang resleting tuh. Bahannya juga lembut, cukup recommended juga Boya ini. Nah kayak gini ya. Dan selanjutnya ada romper ya. Ini dari Baby Cio. Lucu banget, ini warna pink kayak gini. Aku juga cuma beli 1. Nah ini ada warisan dari kakaknya. Aku punya jumper nih, 1 pak gitu ya, isinya ada 4, pink, kuning, abu, dan warna putih. Dan ini juga masih sangat layak pakai, masih pada bagus tuh kayak gini ya. Oh ya, ini dari merek Kazel, ini juga cukup recommended. Dan aku punya 1 bedong instan yang tangannya pendek gini, jadi nanti tangannya bisa dikeluarin atau bisa juga dia di dalam di bedong gitu tangannya. Kayak gini, tapi kalau bawahnya kakinya enggak ya, tertutup di sleting kayak gitu. Ini warisan juga dari kakaknya, aku lupa ini merek apa. Dan ini 1 lagi bedong instan juga. Kalau yang tadi ada topinya ya, kalau ini enggak, ini tuh bener-bener kayak bedong aja kayak gini, dibuka. Nanti ini tuh bisa dipakai cuman dari dada atau misalnya tangannya juga bisa ikut dimasukin gitu. Dan terakhir aku punya dari Velvet Junior bodysuit gini. Ini tertutup tangan dan kakinya. Oh enggak, tangannya terbuka maksudnya, kakinya tertutup ya. Dan aku juga punya leggingnya kayak gini. Jadi waktu itu aku beli dari merek apa ya, Kazel juga kalau nggak salah. Nih, jadi 1 pak itu juga isinya ada banyak. Tapi ini aku beli nyicil, ada yang 1 pak isi 6 dan sebagian lagi ada yang beli satuan. Dan ini juga ada sepatu. Aku bener-bener nggak beli sepatu ya untuk adik, karena masih kecil. Waktu itu juga ini nggak kepake. Ini tuh paling cuma dipakai sekali 2 kali. Jadi aku bakal pakai yang warisan dari kakaknya, yang lumayan tuh ya. Ada 1, ada 2 sama yang ini, dan ada 3 pasang. Tuh, ini tuh masih pada utuh-utuh karena kalau bayi baru lahir itu jarang aku bawa pergi-pergi. Seringnya di rumah. Jadi kalau sepatu kayak gini jarang dipakai. Nanti kalau udah agak gede barulah kita beli yang baru kayak gitu. Selanjutnya aku punya bedong. Nah ini udah aku packing kayak gini di 1 tas. Bedong tuh aku punya banyak banget. Ada yang polos, ada yang corak juga. Karena waktu anak pertama aku beli kebanyakan. Dan ternyata nggak terpakai semua sih, jadi masih pada awet. Ini aku punya dari Velvet Junior. Ini tuh lembut banget. Aku beli 1 pak itu isinya ada 3, satunya lagi ada di rumah mama ketinggalan. Nah nggak ketinggalan sih, dia udah duluan ada di sana. Dan selanjutnya ini ada yang polos, nanti aku cantumin linknya. Aku lupa ini mereknya apa. Ada 6 ya, warnanya kayak gini. Terus ini juga ada yang kecil-kecil nih, tapi ukurannya lebih kecil dari yang velvet sama yang polos itu. Itu ada 6 yang tadi. Yang kayak gini juga nih, ini ada 6. Jadi si bedong ini tuh nanti fungsinya untuk menghangatkan bayi, bisa juga buat alas ompol atau selimut.
selimut bayi kayak gitu ya. Jadi aku nggak beli bedong sama sekali karena ya tadi masih banyak. Selanjutnya ada popok. Nah, aku popok itu ini juga warisan dari kakaknya. Sisa 3. Jadi dulu tuh ada banyak banget popok, cuman bener-bener nggak kepake. Jadi mubazir kalau mau beli lagi. Dan sebagiannya udah aku kasihin untuk yang pakai popok kain. Karena dari dulu aku nggak pakai popok kain, aku langsung pakai popok sekali pakai. Oh ya, kuncinya biar nggak ruam. Kalau pakai popok sekali pakai itu kita pakaiin dye peras dan juga sering diganti popoknya ya. Ini ada kaos kaki, jadi aku beli 3 pasang kaos kaki untuk usia 0 sampai 3 tahun. 3 pasang aja, ini ada warna abu, warna pink, dan juga warna Tosca gitu ya, hijau Tosca. Karena masih banyak warisan dari kakaknya kaos kaki yang masih pada bagus dan masih bisa dipakai, jadi aku cuma beli 3 aja kayak gini. Selanjutnya di satu tas ini itu ada slubber. Ini juga warisan dari kakaknya yang masih pada bagus. Ada 1, 2, ada yang tali, ada yang langsung masukin ke leher, ada yang kecil banget gitu. Ada 4 slubber. Ya, ini tuh sebenarnya kepakainya nanti sih kalau udah mulai MPASI. Nah, ini juga ada topi. Ini warisan juga dari kakaknya, ada dari Baby Cio dan juga merek Nova. Nah, awet-awet banget. Bahannya masih lembut dan masih bagus, masih adem, dan aku cuman beli 1. Ini dari merek Mio, warna putih, biar netral, bisa masuk ke baju warna apa aja. Udah cukup, topinya aku cuman punya 3. Dan di dalam ini aku juga punya sarung tangan dan sarung kaki. Ini aku yang tadi ya, yang dari Miabel. Ini sarung tangan dan sarung kakinya. Jadi udah 1 set. Nah, kalau ini warisan juga dari kakaknya, masih utuh. Nah, aku tuh cuman beli 1 set sarung kaki dan sarung tangan tuh yang pink ini doang. Kalau yang itu kan tadi yang Miabel karena udah 1 set sama bajunya. Dan ini yang pink salur juga, ini warisan dari kakaknya. Udah cukup segini aja sarung tangan dan sarung kakinya. Aku juga punya breast pad yang bisa dicuci ya. Ini 1 pak itu isinya ada 6, 3 pasang gitu. Nah, kenapa tadi topi bayinya cuma 3 aja? Karena aku punya ciput bayi kayak gini. Ini warisan dari kakaknya semuanya. Aku punya cukup banyak ciput-ciput gini. Nah, ini tuh bisa dipakai dari newborn sampai bayinya nanti usia sekitar 1 tahunan. Jadi awet banget. Dan tentunya ada popok sekali pakai. Aku beli yang dari Mami Poko dulu. Jadi aku nggak beli banyak, aku cukup beli 1 gini aja karena aku mau lihat dulu bayinya cocok atau nggak pakai Mami Poko ini. Tapi semoga kulitnya tidak sensitif. Jadi kayak kakaknya pakai popok apa aja bisa masuk. Selanjutnya untuk perlengkapan tidur bayi, aku punya kasur bayi yang pertama. Ini tuh ada 1 set, jadi bisa bolak-balik kayak gitu ya si kasurnya. Terus dia juga bisa dijadiin bed cover. Dia 1 set sama guling dan bantal gitu. Nah, nanti aku cantumin fotonya. Aku tidak liatin barangnya karena barangnya belum aku keluarin. Udah lagi dibungkus, belum dikeluarin lagi karena udah lama nggak dipakai. Ini juga warisan dari kakaknya, dan ini selimut. Udah cukup perlengkapan tidur bayi kayak gini aja. Kasur dan selimut. Selanjutnya ada perlengkapan mandi dan perawatan bayi. Ini yang pertama, aku punya jolang ya, bak mandi. Jadi bak mandinya tuh bisa kayak jolang kayak gini. Terus ada juga yang jolang yang ada buat pantat bayi itu loh. Tapi aku beli yang gini, terus aku tambahin jaring. Jadi kalian bisa juga pakein jaring untuk alas duduk bayinya nanti. Kayak gini ya, jadi nanti tinggal dipasang kayak gitu. Dan tentunya si jolang sama jaring ini juga warisan dari kakaknya. Sama kayak ini juga warisan dari kakaknya. Ini tuh baby bed gitu, jadi kayak si bayinya itu nanti ditidurin di sini. Jadi kita tinggal lap-lap di jaring ini aja. Ini dari Sugar Baby. Nah, kayak gini ya. Ini juga cukup recommended untuk dipakai untuk mandiin bayi. Jadi bebas, kalian tergantung nyamannya mau pakai jolang atau
plus jaring, atau misalnya diperlak juga sebenarnya bisa, atau pakai baby bed kayak gitu yang tadi dari Sugar Baby. Oh ya, ini perlaknya. Aku punya 3 ukuran, ada yang besar, ada yang kecil banget, dan juga ini nih yang kecil. Ini bisa buat traveling gitu, buat pergi-pergian, jadi tinggal dilipat, jadi bisa dibawa kemana aja. Terus ada juga ya ukuran sedangnya. Nah kalau yang besar ini itu bermanfaat banget sampai bayi usia, pokoknya sampai bayi toilet training ya, belajar toilet training. Kadang kan ketika belajar toilet training bayinya masih ngompol-ngompol di kasur. Selanjutnya ini ada buat skincare bayinya ya. Dari mulai sabunnya aku punya dari Johnson, tap tutu gitu. Ya ini sabun plus sampo aku punya dari Johnson. Ini tergantung cocok-cocokan. Kalian bisa pilih dari merek apa aja. Ada pokoknya ada sabun sampo, terus ada juga minyak telon, dan juga ini ada baby cream itu untuk muka. Biasanya aku pakai untuk muka, jadi kayak pengganti Haslin gitu kalau di dewasa. Ini khusus untuk newborn, aku pakai yang Kasan. Dan ini aku punya dari Baby O Oriflame. Ini tuh bisa dipakai buat apa aja, itu baby cream bagus juga. Terus aku juga punya ini dari Oriflame Baby O juga. Ini buat diaper cream, buat biar enggak ruam popok gitu ya. Jadi dipakein krim dulu sebelum pakai popok. Dan ini juga aku punya body lotion protection buat ngelindungin dari nyamuk juga. Ini random banget ya, aku ada dari Johnson, ada Sweet Sal, Oriflame, My Baby, Kasan. Oh itu tadi hand body-nya gitu, body lotion. Ini ada hair lotion-nya dari Sweet Sal. Ini ada minyak wanginya dari Johnson, dan baby oil-nya dari Johnson juga, dan itu ada cotton bud. Nah jadi ini tuh tergantung cocok-cocokan, karena dari dulu aku pakainya ini. Oh ya, ini ketinggalan bedak padatnya, aku pakai dari Pigeon. Ini, jadi aku udah nggak pakai bedak tabur ya, aku pakainya bedak padat dari Pigeon. Dan ini ada anduk dari Palmer House. Jadi si anduk ini itu bahannya lembut, tapi dia nggak tebel banget. Jadi kalau buat pergi-pergian nggak memakan ruang di tas gitu, nggak memakan tempat di tasnya. Nih kayak gini, ini cukup lembut. Aku beli warna ungu. Dan ini ada waslapnya juga yang warna ungu kayak gini. Kebetulan, padahal aku nggak pilih, nggak direncanain warnanya, tapi kebetulan sama. Jadi lucu ya. Di sini ada juga tisu basah dari Kasan Baby. Ini lumayan, beli 1 gratis 1. Ini yang khusus newborn aku beli. Terus ada kapas bulat kayak gini dari Medisoft, aku beli 4. Ini untuk bersihin pup bayi nanti. Jadi lebih baik kalau bersihin pup bayi itu pakai kapas terus plus air hangat kayak gitu ya. Lanjut ke kesehatan bayi ini, ada termometer dan juga perawatan kuku dan rambut. Kayak gini. Ini tuh 1 set dari Sugar Baby. Ada sisir yang kayak gini. Ini untuk newborn enak sisir kayak gini. Dan ini kalau yang rambutnya udah panjangan nanti pakai yang kayak gini. Terus ada gunting kuku juga dan catokan kuku. Lanjut ke lain-lain atau tambahan, aku juga punya selimut lagi, tapi ini selimut topi, jadi bisa dipakai buat pergi-pergian dan bisa ditempel ke gendongan. Ini aku beli baru karena yang punya kakaknya aku belum punya yang kayak gini. Ini dari merek ini ya. Dan ini bahannya lembut dan cukup recommended untuk dibeli. Lalu kita masuk ke gendongan bayi. Ini aku nggak beli sama sekali, semuanya warisan dari kakaknya karena masih sangat layak dipakai. Ini yang pertama ada dari Bayiku ID. Aku udah pernah review, kalian bisa klik tombol kanan di atas itu. Aku pernah review baby gauze ini sangat nyaman dan awet dipakai. Ini ada 2 layer kayak gitu ya. Selanjutnya ini ada samping kebat, samping zaman dulu kayak gitu ya, formalitas aja, jarang dipakai sih. Dan selanjutnya ini ada Little Hippo. Nih, dari Little Hippo ini sangat murah tapi ya cukup recommended, lumayan untuk ganti. Baby gauze juga ya. Dan ini juga ada gendongan kayak gini dari Daik Baby. Ini juga masih sangat bagus dan bisa dipakai. Dan ini ada juga hip seat dari Dialog Baby kayak gini. Ini juga awet banget dari zaman anak yang pertama ya. Jadi aku nggak usah beli lagi. Ada juga tas, ini aku punya dari merek Anello, dari anak yang pertama, dan ini muat banyak banget dan fungsional banget. Sebenarnya tas bisa kalian pakai yang apapun gitu.
kan tas itu yang penting bisa bawa barang-barang yang kalian butuhkan kemana aja gitu untuk pergi-pergian. Nah ini tuh juga cukup recommended untuk dibeli. Terus selanjutnya ada tas yang kayak gini juga, ini tas bayi. Ini sebenarnya ini dari bidan, jadi aku cuman pakai buat wadahin tas-tas di dalam. Nih ada tas yang kayak gini juga. Ini sebagian ada yang dikasih juga ya dari zaman anak pertama. Oh ya, kalau ini mereknya dari Snowy. Lucu, lembut juga ya tasnya, enak juga buat dipakai pergi-pergian. Tasnya tuh kecil tapi muat cukup banyak. Dan ini juga ada yang terakhir dari Moms Baby. Ini juga sebenarnya dikasih sih. Dan ini tas kecil gini-gini juga sebenarnya dalamnya tuh sebenarnya bisa muat banyak. Kalau tas tuh sebenarnya bisa pakai yang kayak gimana aja, itu bebas. Nggak harus tas bayi, yang penting nyaman dipakai dan juga muat banyak untuk barang-barang yang kita bakal bawa gitu. Nah ini aku baru beli, aku tuh kebita aja gitu karena ada tetangga yang punya, jadi aku pengen beli. Ini ada sofa bayi dan aku nggak beli yang mahal, aku beli yang standar aja. Ini bahannya cukup lembut dan cukup lah untuk bayi baru lahir. Ini nggak akan kepake lama sih, makanya aku beli yang tidak begitu mahal, tapi cukup bagus kualitasnya untuk dipakai. Sofa bayi ini jadi kalau misalnya ada tamu atau apa, bayinya bisa disimpan di sini. Dan ini ada beltnya gitu ya, tuh kayak gini. Dan ini bisa bolak-balik, ada bantal kecilnya juga. Tuh kayak gini. Ini opsional ya, jadi nggak usah dibeli juga. Selanjutnya ada storage box, ini juga opsional, kan bisa beli atau enggak. Sebenarnya aku beli ini karena cuman biar gampang aja ngambil baju-baju dimasukin ke sini-sini atau buat peralatan bayinya gitu. Terus selanjutnya aku punya bouncer. Ini belum dipasang, belum aku rakit kembali karena malas harus ngambil dari atas lemari. Jadi aku liatin aja sarungnya. Aku punya bouncer ini dikasih sebenarnya dari adik, tapi ini cukup recommended kalau mau beli karena bisa nyimpan bayi di bouncer ini. Dia cuman digoyang-goyang gitu, nggak otomatis goyang sendiri. Terus di dalamnya itu ada boneka-boneka dan buku ini bunyinya kresek-kresek gitu ya. Ini lumayan buat mainan bayi dan motorik bayi. Dan yang terakhir ada perlengkapan ibu. Yang pertama ini aku punya baju busui bukaan kanan dan kiri. Aku lebih suka baju yang bukaannya kanan kiri dibanding kancing depan atau resleting karena lebih simpel aja, lebih praktis gitu kalau mau nyusuin. Dan selanjutnya ini aku punya bra menyusui yang ada cetrekan kayak gini ya, atau bisa juga dari depan kayak gini. Nih itu, ini aku cantumin juga linknya nanti. Aku beli baru juga ini pembalut nifas, aku pakai dari merek Softtek. Aku langsung beli 2 aja karena ini tuh pasti kepake banget ya. Lanjut, aku juga punya breast pad dari Mama Pad. Ini tuh ada 56 pieces, berarti ada 23 pasang. Bentukannya kayak gini, jadi per satu piecesnya itu disegel ya, diplastikin kayak gini. Dan itu kepake banget karena kadang kan suka ngucur-ngucur ya, suka keluar-keluar dan basah ke baju. Kalau pakai ini jadi lebih aman. Dan aku beli baru korset kayak gini karena yang dulu itu korsetnya yang pakai kancing kait, kalau ini tuh pakai perekat jadi lebih gampang. Aku beli yang 3-in-1 kayak gini dan aku nggak beli yang mahal, aku beli yang harganya 100 ribuan. Tapi ini bahannya cukup lumayan oke. Di sini juga aku punya warisan dari kakaknya, itu botol susu sama breast pump. Nih kita buka ya. Botol susunya aku nggak punya terlalu banyak karena ini masih pada bagus, karena jarang banget dipakai. Waktu itu aku sempet sakit, jadi aku punya kayak gini untuk nyetok ASI buat bayi aku. Karena waktu sakit aku masih kekeh pakai susu ASI eksklusif. Nih kayak gini ya. Nih botol susunya. Aku punya dari merek Pigeon. Dan ini ada wadah ASI. Dan ini pompa manual gitu ya. Pompa manualnya dari Dodo. Dari merek Dodo itu. Terus nanti kalau misalnya udah nyusuin, kita masukin ASInya ke sini, ke wadah itu. Kayak gitu aja. Oh ya, ini nyempil ada tether. Jarang dipakai juga sih. Ini masih utuh, makanya aku simpan. Barangkali kepake. Dan ini ada pompa elektrik, breast pump ini yang elektriknya. Waktu itu aku sempat sakit sekitar 5 hari di rumah sakit karena pakai pompa manual itu lumayan pegel, cangkel ya. Jadi aku beli pakai
yang elektrik dulu biar cepet gitu mempa asinya, karena lumayan ya bengkak gitu kalau nggak dikeluarin. Nih kayak gini ya, aku waktu beli di Indokids ya kalau nggak salah ya, aku nggak beli online, harganya sekitar 400 ribuan, tapi ini lumayan, sangat membantu sekali pada saat itu. Tuh dibuka kayak gini, nanti asinya masuk ke sini dan ada wadahnya juga untuk menyimpan asi. Jadi langsung kayak kedot gitu. Dan ini tuh bener-bener gak dipakai sama anak aku, karena waktu itu aku cukup di rumah sakit cukup buat ngeluarin asi biar gak bengkak aja gitu. Dan akhirnya karena jarak rumah sakit dan bayi lumayan jauh, akhirnya bayi aku dipakein formula, dikasih susu formula dulu sebentar, sekitar berapa hari gitu. Ini juga ya yang gak kalah penting, aku punya nipple cream. Ini tuh biar nggak putingnya kering gitu. Aku sengaja beli sekarang tuh persiapan, harus sudah punya, karena waktu zaman anak yang pertama aku sempet putingnya menganga gitu ya, sobek karena kering gitu. Jadi ini untuk persiapan biar nggak kayak dulu lagi. Dan finally beres akhirnya. Semoga videonya bermanfaat, walaupun panjang insya Allah bermanfaat buat yang lagi cari referensi. Dan doain juga ya, sekarang usia kehamilanku sudah menginjak 9 bulan. Semoga persalinanku lancar. Dan support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching.